Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini tanggal 13 Maret 2021. Semoga teman-teman pada sehat, pada tetap semangat. Kemudian juga korban perampasan tanah di seluruh Indonesia tetap tidak menyerah dan terus berusaha melengkapi, membuktikan bahwa tanah-tanah pekarangan rumah, halaman maupun kebun yang dirampas itu diperkuat bukti-buktinya sehingga kepemilikannya tidak akan pernah hilang. Kemudian juga di sisi yang lain, untuk seluruh korban perampasan tanah itu walaupun pahit, getir, kemudian juga sungguh sakit karena sudah kehilangan tanah, seringkali tidak dipercaya sebagai pemilik ya, kemudian juga malahan banyak yang difitnah, seakan-akan malahan itu tanahnya orang lain gitu kan. Jadi maksud saya tetap sabar, tetap berusaha sampai terbukti bahwa ada pemalsuan, ada penggelapan. Artinya dengan tersusunnya data itu akan terungkap pidananya. Kenapa tanah itu bisa diambil, bisa beralih atau sedang diusahakan beralih. Jadi itu penting sekali. Dan juga ketika ada keputusan pengadilan pun mengenai tanah Bapak Ibu sekalian, itu dipelajari karena makin hari makin terungkap. Mana mungkin tanah tidak pernah dijual, yang ngegugatnya itu bisa menang gitu kan. Apakah itu sertifikat hak milik atau juga girik tetapi tahunnya 58, yang tua-tua lah, intinya harus dibuktikan bahwa itu benar. Jadi jangan berdebat, mengakali, bersilat lidah, tapi lebih penting tuh fokus kepada pembuktian, kemudian juga memberikan penjelasan. Nah, di sisi yang lain, ini kan makin hari saya lihat makin menggelora di daerah, dan saya selalu ditanya oleh media massa, ada berapa anggota FKMTI? Saya bilang yang pertama, FKMTI itu fokusnya di korban perampasan tanah. Jadi kami tidak ngurus sengketa. Kalau yang sengketa silakan saja berunding di antara keluarga ataupun dengan rekan bisnisnya. Selesaikanlah dengan musyawarah mufakat. Kalau nggak bisa ya silakan banyak pengacara yang ahli, yang jujur, yang baik gitu kan. Kemudian kalau tetap tidak bisa ya ke pengadilan gitu kan. Itu sengketa. Tapi ketika harus ngedatengin polisi, ngedatengin tentara, padahal itu sengketa di antara keluarga ataupun teman-teman bisnis yang dulunya bersahabat, paling baik itu kita ngambil sila keempat Pancasila itu. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi carilah hikmah kebijaksanaannya sehingga bisa diselesaikan. Karena kalau nyewa ini bayar itu, kesana kemari dan yang lain-lain, itu pasti saling menghabisi. Jadi banyak hal jadi malahan rugi gitu kan. Jadi itu sesungguhnya juga jauh dari Pancasila gitu, karena Pancasila mengajarkan kita bermusyawarah mufakat. Itu kalau sengketa. Lain lagi perampasan itu beda. Hak Anda, punya keluarga, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, diambil orang gitu kan. Apakah itu awalnya diserobot dulu, dikuasai lahannya dengan naro ini naro itu, kemudian dia bangun ini bangun itu karena tanahnya jauh dari tempat Anda gitu kan, Anda lengah, ataupun juga Anda bingung gimana ngurusnya, sehingga akhirnya muncullah sertifikat di tempat tanah Anda dan Anda diseret ke pengadilan dan yang lain-lain. Itu juga jangan kaget karena makin banyak pihak yang menyatakan itulah pola-polanya gitu kan. Jadi kita harus terus belajar. Dan
sudah diingatkan juga gitu kan, suatu kaum ketika nggak bisa ngatasi tantangannya maka akan digantikan oleh kaum yang lain. Jadi makanya kita harus terus makin makin belajar dari berbagai realitas ini, kemudian juga bisa menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan itu. Nah, itu yang sederhana gitu kan. Nah, di sisi lainnya saya banyak ditanyain juga gitu, misalnya ketika ada yang nanya begini kurang lebih, Kang, itu kenapa sih banyak perampasan tanah seperti ini? Teman yang lain bilang bahwa kalau oknum di BPN itu salah ngeluarin sertifikat, itu buktiin salahnya aja nggak gampang. Kemudian kalau terbukti itu sanksinya malah administrasi. Jadi jarang BPN-nya bisa kena sampai pidana gitu. Padahal itu merugikan orang lain dan bukan tidak mungkin ada hengki-pengki atau korupsi juga di situ gitu kan. Nah, tetapi selama ini itu maladministrasi dan itu udah dilindungi oleh berbagai macam aturan tuh. Di dalamnya ada pembeli beritikat baik, ada tadi maladministrasi itu, ada teori nasi goreng gitu kan. Jadi BPN hanya menerima berkas-berkas yang formal kemudian menerbitkan. Walaupun teman-teman di Kirai atau di beberapa tempat menyatakan enggak juga gitu kan. Kenapa kalau memang harusnya mereka menerima begitu saja, harusnya warga Kirai dapat sertifikat dong yang banyak itu gitu kan. Dan yang lucu itu ada yang keluar sertifikatnya PTSL, ada juga banyak yang tidak keluar, malahan lurah ngehambat izin domisili mereka gitu kan, bukti bahwa mereka domisili di situ. Padahal ada yang sejak tahun 30 udah tinggal di situ, tahun 50 udah tinggal di situ gitu kan. Jadi luar biasa lah ilmu nasi goreng itu gitu kan, statement ilmu nasi goreng itu. Dan terlebih lagi dulu pernah ada juga gugatan dan pidana gitu kan terhadap tanah itu. Nah, intinya adalah bahwa nggak mudah kalau udah BPN ngeluarin sertifikat, dan itu harusnya bertanggung jawab gitu ketika mengeluarkan itu. Maksudnya tanggung jawab tuh bukan harus dihukum, enggak, tapi harus mampu menyelesaikan. Jadi jangan akhirnya jadi orang yang punya masalah gara-gara cerita itu gitu kan. Jadi sedih banget ketika dia kena musibah, harus ke pengadilan kemana-mana, tanahnya udah dijual, begitu selesai pengadilan tanahnya udah beralih gitu kan. Harus ribut lagi sama yang baru, padahal yang baru ini bisa jadi beli juga, dia ketipu gitu kan. Jadi ini nih harus, kalau sampai keluar sertifikat itu pemerintah yang harus nyelesain, yang bertanggung jawab. Nah, beberapa saat yang lalu kita dengar bahwa Menteri ATR BPN bilang BPN sering dikriminalisasi gitu kan. Nah, sekarang malah ada perlindungan juga gitu kan, walaupun memang harus dilindungi ketika mereka bekerja dengan benar. Artinya jangan sembarangan bisa dikriminalisasi, itu benar, tetapi ketika kesannya misalnya pada contoh kasus Robert Sujasmin saja yang jelas belinya sertifikat dari kantor lelang negara, kemudian ketika sertifikatnya dimasukkan ke BPN untuk balik nama nggak keluar lagi, di tahun 2020 ingin lihat warkah, KIP Komisi Informasi Publik mengabulkan, tetapi digugat lagi Robert di PT UN dan BPN menyatakan berkeberatan memperlihatkan warkahnya Robert. Ini kan lucu gitu kan. Nah, harusnya yang tanda tangan di situ langsung diperiksa itu sama polisi harusnya. Karena ya dilihat aja dulu Robert beli nggak dari kantor lelang negara. Kalau misalnya Robert beli ternyata tanahnya nggak ada, ditipu, ya ditangkap orang di Kementerian Keuangannya dong. Gitu kan, berarti dia nipu Robert, kembalikan hak Robert, kemudian setelah sekian tahun ya harus jelas. Jangan sembarangan begitu gitu kan. Nah, ini enggak, jadi kasarnya ini semua tertutup, ditutupi, tertutup.
sehingga masyarakat itu kesana kemari buang waktu, buang uang dan lain-lain, seperti tersiksa, dan ini nggak baik kalau dibiarkan terus gitu kan. Jadi untuk hal yang ini saya percaya sesungguhnya di BPN sendiri pasti banyak yang tidak suka dan tidak gembira melihat persoalan-persoalan ini. Tetapi boleh jadi karena struktural seperti ini belum bisa diperbaiki secara masif. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu sebenarnya gegabah sekali ketika BPN langsung kerjasama dengan polisian untuk memberantas mafia tanah gitu kan. Ketika misalnya sebelumnya polisi masuk ke BPN pun, polisi yang masuk ini nggak bisa nangkepin orang-orang di dalam BPN yang bermain-main seperti ini gitu. Indikasinya sebetulnya dari setiap pola-pola yang pemberian izin, pemberian model-model begini kan sederhana. Lihat aja di belakangnya gitu kan, artinya pembuktian terbalik lah itu kan pasti dapat lah, nggak susah itu. Harusnya gitu kan, kalau polisi sungkan ya mungkin KPK lah masuk gitu kan. Jadi maksud saya soal kedaulatan negeri ini jangan seperti terkesan dijadiin mainan gitu, kasihan masyarakat banyak gitu kan. Jadi ini harusnya bisa terungkap dan ini sederhana sebetulnya gitu kan ketika negara betul-betulnya. Jadi kembali ke polisi tadi, sebetulnya harus hati-hati ketika diajak begini, siapa yang ngajak, lihat begini, karena kalau pemainnya sudah ada di dalam tim itu makin susah menyelesaikannya. Jadi BPN itu harus jadi target utama ketika dia mengeluarkan sertifikat. Tetapi sehingga untuk membuka tabir ini itu justru polisi kerjasamanya sama ombudsman. Dan ini diambil dari laporan-laporan masyarakat korban. Kalau untuk ungkapin di BPN gitu kan. Tetapi polisi dengan BPN itu, kalau tadi polisi BPN-nya juga sudah mulai ngerti gimana bersihinnya, itu justru untuk mengungkap yang di kelurahan dan di kecamatan itu. Jadi kerjasama polisi dan BPN itu untuk mengungkap yang ada di kelurahan dan kecamatan itu, dan orang luar lah malsuin surat apa kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang asli ini justru itu dari ombudsman masuknya, dilihat kenapa BPN bisa mengeluarkan itu. Begitu juga ketika BPN-nya justru benar, kemudian indikasi permainannya bisa jadi di kejaksaan atau di di pengadilan. Nah, oleh karena itu sebetulnya ada juga bagus misalnya BPN dengan KPK. Ketika polisinya bermain, ini bisa keungkap dengan kerjasama BPN dengan KPK. Seperti itu. Tetapi nggak bisa sekaligus rame-rame ada di situ gitu kan. Kecuali yang besar sekali, baru ada gelar perkara yang ada KPK-nya, ada BPN-nya, ada polisinya, kemungkinan ada Kemendagri-nya untuk melihat apakah camat, lurah atau wali kota, bahkan gubernur yang bermain gitu kan. Ada Kemendagri-nya, karena Kemendagri kan tidak ngeluarin izin, tapi inspektoratnya yang masuk gitu kan. Nah, begitu juga di kejaksaan ini juga perlu dilihat gitu kan, di mana kemungkinan mereka bisa bermain ini dilihat itu kan. Jadi antara KPK sama BPN dan polisi itu bisa lihat kejaksaan. Nah, tetapi kejaksaan ini juga bisa dengan BPN dan KPK gitu kan, untuk lihat, ngejaga supaya permainan tidak ada di polisi. Nah, ketika ini semua ada, kita lihat di pengadilan. Nah, ketika yang anehan di pengadilan itu akan keungkap dari proses ini, karena sebetulnya persoalan tanah itu nggak bisa belok jauh-jauh ketika buktinya, faktanya, dan yang lain-lain itu kan jelas. Nah, yang saya ajak kemudian harapkan itu, permainan ini sebenarnya udah saatnya dituntaskan ya, yang dulu diselesaikan, ke depan nggak terjadi lagi. Karena saya kira makin hari bahaya ketika masyarakat di daerah merasa ditindas, kemudian juga mereka jelas lihat permainannya, kemudian juga yang mempermainkan ini sejahtera, mewah gitu kan hidupnya, sementara yang dipermainkan itu sengsara.
Akibatnya bukan hanya itu sebetulnya, karena administrasi dan kerukunan bangsa ini rusak. Contoh ketika ini dimainkan seperti ini, itu kan PBB-nya, pajaknya, kemudian juga kepemilikannya semua jadi amburadul. Kemudian juga di sisi yang lain, misalnya ketika ini dipermainkan, itu bukan hanya administrasi, ketika masuk perbankan jadi jaminan, kemudian sekarang kan makin terbukti juga gitu kan, Jiwasraya, kemudian Asabri, tanahnya banyak gitu. Dan kalau tanah-tanahnya bagian dari permainan ini, atau seperti yang pernah diceritakan dulu di BLBI, ternyata bodong tanahnya, itu kan kerugian negaranya besar sekali gitu kan. Jadi perbankan yang kemudian akan bobol. Nah, di sisi yang lain juga ketika ini jadi perumahan, dibeli sama orang baik gitu kan dengan nyicil, kemudian bertahun-tahun, kan kasihan orang yang nyicil itu gitu kan. Masa karena dia salah beli, ditipu sama developernya, tanahnya atau rumahnya harus balik lagi gitu kan, atau dia harus bayar lagi ke pemilik tanahnya. Artinya konfliknya benar-benar ruwet gara-gara perampasan tanah ini. Jadi semoga dengan seperti ini makin dipahami bahwa pernyataan saya di sebelumnya gitu kan, jadi saya bilang kan, untuk yang seperti ini itu pemerintah yang mesti turun langsung. Kemudian bukan tidak mungkin, karena banyak distorsi, banyak splatteran, kemudian juga diputar balik, dibikin bingung gitu kan. Hal-hal yang seperti ini justru alangkah baiknya presiden sendiri yang memimpin persoalan ini, kemudian juga pemerintah yang nyelesain gitu. Jadi jangan masyarakat giring ke sana, sorong ke kiri, sorong ke kanan, sorong ke kiri, sorong ke kanan. Saya kira jangan seperti itu. Nah, persoalan ini pasti tidak sederhana karena berlapis, dan ujungnya berbagai indikasi memperlihatkan di perusahaan-perusahaan besar ini yang menjadi usernya lah, bahasa sederhananya. Nah, tentu ini juga perlu secara tepat dan bijak menyelesaikannya. Jadi prosesnya harus transformasi, karena persoalan tetap harus diselesaikan, tapi nggak boleh bikin keguncangan. Nah, oleh karena itu, kembali tadi, selain pemerintah yang mesti nyelesain gitu kan, dan ini bukan persoalan kecil. Nah, perusahaan-perusahaan besar yang merasa seperti ini, itu alangkah baiknya mulai nyadangin untuk nyelesain tadi. Apakah nyadangin berbagai macam hal, bukan nyadangin ahli hukum, kemudian ngajak orang bertarung di pengadilan lagi gitu kan, untuk menunjukkan mereka benar. Jangan, itu namanya menindas. Itu kalau udah terbukti memang itu tanahnya masyarakat, itu ya kalau tanahnya minta balik ya dibalikin gitu kan. Kalau memang perusahaan membutuhkan untuk menggunakan, kemudian seperti ini ya diselesaikan lah oleh perusahaan itu. Dalam perjalanan yang udah sekian lama ini gitu kan, bolak-balik ke sana kemari, kemudian juga nggak beres-beres. Nah, maka tidak ada pilihan lain selain sosialisasinya, pemahamannya kepada masyarakat itu makin terus dilakukan, sehingga semakin hari orang tuh jadi ngerti lah gimana caranya tanahnya bisa hilang, bisa dirampas, kemudian menjaganya seperti apa. Kemudian juga ini menjadi kebutuhan banyak pihak, karena tanah tidak beranak. Padahal Jenderal Sudirman tuh bilang jaga rumah dan pekaranganmu gitu kan. Jadi ini jangan sampai begitu mudah saja gitu kan tanah-tanah diambilin. Dan yang bahaya itu kan, negara itu ketika tanahnya sudah tidak ada, maka negaranya nggak ada gitu kan. Jadi ini bahaya banget. Jadi mudah-mudahan ini jadi kesadaran bersama lah bahwa itu penting banget untuk dijaga. Nah, di sisi yang lain sebetulnya karena ini mendesak gitu kan, maka tidak ada pilihan bahwa sosialisasi dan pemahaman itu penting. Nah,
Oleh karena itu, dalam perjalanan keliling-keliling yang sudah 3 tahun ini, maka beberapa teman melihat pentingnya buku dan film ya. Jadi yang objektif, tentu bukan menyalahkan siapapun, bukan pengen menang, bukan pengen memaksakan, tetapi sudah saatnya ini ada sebuah pengungkapan dari fakta-fakta yang semoga ke depan nggak terjadi lagi gitu kan. Jadi apa namanya, sebuah pelajaran sekaligus juga solusi lah untuk ke depan. Nah, juga penting mungkin didukung FKMTI untuk diundang menyampaikan perampasan tanah di mana pola, kemudian antisipasi dan yang lain-lainnya ya, kesadaran itu penting juga. Universitas mengundang atau lembaga-lembaga strategis itu mengundang untuk ngajak diskusi lah seperti itu. Nah, tapi kembali lagi menjadi sangat urgent dan mendesak bahwa sekali lagi diulang itu buku dan film. Nah, buku dan film ini kalau kita bicara korban perampasan tanah itu indah kalau dibuatnya rame-rame gitu kan. Jadi didukungnya rame-rame gitu kan, dijadiinnya rame-rame, gotong royong gitu kan. Karena dari awal FKMTI selalu ya udah mulai dengan apa adanya, jalan apa adanya, bukan berarti seadanya ya, tapi berusaha bahwa kebersamaan itu yang diutamakan. Nah, karena dengan kebersamaan yang diutamakan, kemudian juga bersama-sama, diharapkan ada jiwanya itu di buku dan film itu, sehingga ketika orang itu membaca melihat bahwa bukan mengeluh, bukan hanya menjerit, bukan hanya merintih, tetapi jeritan, keluhan, rintihan ini sesungguhnya bisa jadi keluhan, jeritan, dan penderitaan yang dialami oleh banyak orang, seperti yang sekarang sudah dialami ya oleh berbagai kalangan di negeri ini gitu kan. Jadi sudah saatnya membuat jangan sampai nangis bersama gitu kan. Jadi tangisan itu, kesedihan itu, kepiluan itu sudah cukup terjadi kepada yang sudah terjadi gitu kan. Karena ada yang 30 tahun, ada yang 28 tahun, ada yang belasan tahun, dan macam-macam itu. Jadi sakitnya penderitaan yang diambil ini kemudian memiskinkan ini luar biasa gitu. Dan ini terjadi di mana-mana ya, di Kalimantan saja itu beberapa tempat gitu kan, selain Tabalong, kemudian juga di Palangkaraya, di Papua juga terjadi gitu kan. Jadi di Sulawesi juga, di Sumatera. Sekarang yang mulai banyak muncul itu di Sulawesi Utara. Kelihatannya mungkin karena tanahnya mulai naik ya, tetapi kalau di daerah-daerah pariwisata itu karena triknya mungkin pintar, kemudian juga karena ekonominya bisa naik begitu, persoalan-persoalan ini walaupun ada, mencuatnya itu tidak seperti di daerah-daerah tadi gitu kan. Walaupun banyak juga yang menyatakan bahwa kepemilikan tanahnya sudah banyak beralih. Nah, jadi kembali lagi saya berharap ini didukung rame-rame gitu, dan dukungan rame-rame itu sebetulnya bukan fokusnya buku dan film jadi, walaupun itu penting. Tapi didukung rame-rame ini, saya sebetulnya berharap dan berdoa bahwa itu adalah bukti yang nyata bahwa kedaulatan negeri ini memang masih diharapkan dan diusahakan oleh banyak pihak. Karena kalau hanya segelintir saja yang berjuang, ya bisa terjadi juga ketika ada berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang mewujudkannya. Tetapi ketika lebih banyak orang, rame, kemudian juga itu bersama-sama, dan setelah itu juga sama-sama mengkomunikasikan isi buku dan filmnya,
ini tentu akan lebih indah, karena menjaga negeri itu yang paling baik itu tentu kan bersama-sama gitu kan. Jadi marilah kita melihat bahwa kalaupun misalnya sekarang kelihatannya akan seperti makin sulit memperjuangkan kedaulatan atau kembalinya tanah itu, sepertinya gitu kan, tetapi dengan dorongan yang terus kuat gitu kan, sekarang baru terbukti Dino Patijalal yang seperti akan diselesaikan ya, kasus ibunya gitu kan, karena dia terkenal, dia kuat, dia besar lah. Dan seakan-akan setelah 2 minggu ini sepertinya itu ditarik ke ruang tertutup, bukan dibuka terus ya. Nah, kita nggak ngerti juga gitu kan artinya ada apa gitu, tapi kita doakan, semangati supaya ini bisa selesai, karena sesungguhnya kalau ada begini tuh justru dibuka. Dengan dibuka, tali temalinya akan dibaca oleh banyak pihak, sehingga yang paling sederhana tidak boleh terjadi itu hanya kasusnya Pak Dino Patijalal saja yang diselesaikan. Itu tentu tidak baik gitu kan, artinya hanya orang-orang tertentu saja yang diselesaikan gitu, yang ujungnya meletup ke atas. Itu artinya kan tajamnya hanya ke bawah saja gitu kan, ke atas enggak. Nah, harusnya setelah Pak Kapolri menyampaikan akan menjaga keadilan ini, itu juga dibuktikan gitu kan dengan fakta-fakta setelah polisi ini anti satgas ini di mana-mana muncul di kepolisian, kemudian juga dilakukan dengan tindakan-tindakan yang nyata. Nah, di sisi yang lain sebetulnya FKMTI pun tidak luput ngirim surat ke DPR, termasuk kepada Ketua MPR ya, Pak Bambang Susatyo. Kita bukan hanya ngirim saja gitu kan, surat saja, termasuk kita WA juga gitu kan, mohon bisa di ini. Sampai hari ini sih belum ada jawabannya gitu kan. Kemudian di sisi lain juga kita di Twitter juga kita munculkan gitu kan ke Pak Johan Budi, ke Gaus yang pernah juga bareng-bareng di komisi di komisi 2 beliau itu kan ya, menyampaikan bahwa, dan kita memberi ngirim surat audiensi itu juga belum sampai hari ini. Tapi intinya bersuara seperti ini tuh untuk mengajak bersama-sama, dan persoalan perampasan tanah ini semoga memang wajib diselesaikan bersama-sama gitu kan. Kalau memang, dan saya masih percaya mayoritas bangsa ini pengen tetap terjaga, artinya kedaulatan di negeri ini gitu kan. Jadi komunikasi ini mengingatkan kembali bahwa ayo bersama-sama kita menjaga kedaulatan itu. Jadi karena kami yakin sekali, atau saya yakin sekali, ada persepsi yang beda. Misalnya seakan-akan yang pro investasi dan bahasanya gini lah, kalian kan LSM, kami ini negara, sehingga ada kepentingan investasi juga yang harus kami lindungi. Nah, kalau dinyatakan seperti itu, sesungguhnya kan jadi seakan-akan masyarakat itu tidak punya kepentingan terhadap investasi, padahal nggak begitu. Investasi itu penting, dan itu dibuktikan oleh Bang Faisal Basri bahwa investasi ke Indonesia tuh banyak gitu kan. Hanya besaran untuk satuan sebuah proyek itu yang kelihatannya tinggi gitu kan. Jadi lebih banyak uang keluar untuk membuat sebuah proyek di negeri ini dibandingkan di tempat lain gitu kan. Jadi nah itu kalau satuannya udah kebaca kan berarti ada sesuatu yang dipersepsikan bocor gitu kan. Jadi nah ini juga yang barangkali juga perlu sama-sama dilihat dalam konteks ini, yang perlu selesai gitu. Artinya yang kayak begini jangan-jangan karena permainan dulu, jadi akhirnya bolak-balik ke kasus pengadilan dan yang lain-lain, nggak selesai-selesai. Nah, oleh karena itu kita ngajak sebenarnya ayo selesaiin lah persoalan-persoalan perampasan tanah ini, sehingga ke depan itu investasi akan lebih ramah. Kemudian juga masyarakat itu ketika ada investasi ikut maju gitu kan. Dan ini memang kembali lagi sungguh diperlukan pola transformasi dari pertanahan di Indonesia ini,
walaupun kalau FKMTI fokusnya tetap di soal perampasan tanah ini, jadi nggak kesana kemari gitu kan. Jadi kami fokusnya terus di situ saja. Demikian, semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat buat semuanya. Mohon dukungannya, mohon partisipasinya sehingga semua yang dilakukan FKMTI itu bisa terwujud, dan kami berharap sebetulnya semuanya bisa bermanfaat untuk bangsa, negeri, dan masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.